Kok audio tok ya? Ya Mbak, belum saya buka. Ini baru dibuka. Oh, Oke, udah masuk Mbak Endang. Nanti Mas Sutrisno, mic-nya coba dicek, belum terhubung. Masih 20 menit, 15 menit lagi ya sambil menunggu coba mic sama videonya, Mbak. oh ini. Agak ke belakang ya Mbak, jangan terlalu dekat, sedada apa itu ya, sedada agak mungkin aja. Mas Sutrisno bisa landscape aja nggak itunya HP-nya? Gimana caranya? Di Ini? Oh nggak bisa ya? Nggak bisa mengikuti ya? Oh, kalau gitu aja nggak apa-apa. Oke, Mbak Endang bisa mundur atau gimana? Jangan terlalu dekat. Oh gitu, ya. Terlalu dekat. Ambil duduk aja nggak apa-apa. Landscape ini nggak bisa. Saya tampilkan landscape ini. Ini? Enggak, ininya. Landscape ini. Ya. Halo, Mbak Endang, Mas Trisno. Iya, halo Mas Siap, Tati. hadir. Selamat Ya. Baru kita masuk ya. Iya. Ya, ini lagi setting tempat nih, yang nyaman. Iya betul. Terang sana, Mas. Gimana? Kelihatan terang di sana. Terang, Mas. Mungkin di landscape, Mas. Iya, saya landscape-nya gimana caranya? Nah, gitu juga nggak apa-apa sih. Handphonenya terlalu ke atas, Mas. Ah, udah segitu, Mas. Ini ya. Ya, sip. Begitu cakep. Mbak Domin belum masuk? Domin baru saya ingetin lagi. Oh, hilang. Bahasa kesini manteng. Suara aman semua ya? Mbak Endang, suara aman? Aman Mas Tati. Oke, sip. Suara aman, Tar? Aman.
Ini live streaming yang belum. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Siang. Baru gabung, apa kabar? Baik. Dengan Pak Julfikar ya? Ya, saya Zulfikar. Kabar. Oke. Baik, Pak. Siap. Standby dulu berarti ya? Iya, Pak. Oke, Kita siap. masih Silakan. ada waktu 10 menit. Oke, silakan. Paling ngecek-ngecek suara, kalau Pak Julfikar barusan sangat jelas suaranya. Alhamdulillah, aman. Siap. Hahaha. Oke. Halo Mbak Domin, coba itunya dicek mic-nya. Berarti kita nunggu siapa lagi nih? Dari Kemenparin sama Kemenaker ya, belum itu. Bu, dia sudah Selamat. masuk ya. Bisa mic-nya Bu di tes dulu. Oke. Halo Bu, Ibu, suaranya belum kedengaran Bu. Belum ya? Oh, udah. Ibu dari Kementerian Tenaga kerja. dari Menaker. Iya. Sebelumnya ini Pak Bernawan yang hendak hadir ya, cuma diganti Ibu. Iya. Ya, oke. halo Mbak Tunggu Domin, sebentar ya, Bu. belum Ya. tersambung. Mbak, mic-nya di-unmute dulu Mbak. Oke, aku ngetes kok. Oh ya. Ini berarti nunggu Bu Eni ya. 2 menit lagi sih, masih bisa standby mau ngeteh-ngeteh dulu apa. Oh, masih puasa. Mungkin pengaturan handphonenya bisa di landscape aja Mbak Domin atau yang lain. Bisa di apa? Di landscape Oh, landscape. Oke. biar enak melihatnya. Oh, nggak bisa, nggak apa-apa juga. Gini. Iya, Mbak.
Berarti tinggal ini ya, Tar ya? Ya, Bu Eni. Bu Eni dari Kemenperin dan Mas Imam Syafi'i dari Pergerakan Pelaut Indonesia. Nah, Mas Imam Syafi'i. Wah, saya belum ngontak Mas Imam Syafi'i berarti. Tinggalan. Gimana? Saya belum ngontak Mas Imam Syafi'i ini. Oh ya? Soalnya Gue di chat ini. Mas Imam Syafi'i kecelakaan. Oh, kecelakaan, jadi nggak bisa hadir. Iya, Ketua Oke. PPI hari ini ke rumah sakit karena informasinya katanya kritis. Jadi tidak Oke. ada yang bisa mewakili. Oke. Mudah-mudahan baik-baik saja. Amin. Berarti tinggal menunggu Ibu Eni ya, Eni Rasnaningtia ya, dari Menperin. Masih punya waktu ke jam 1 5 menit sih. Usul saya bagaimana nanti kalau sudah 5 menit, sudah jam 1 tepat, kita mulai saja. Nanti Bu Eni biar masuk bergabung belakangan, nggak apa-apa. Usul saya begitu, gimana yang lain? Sepakat Mas Yogi? Ya, sama cocok. Oke, berarti kita tunggu 5 menit ya. Iya, ini langsung saya buka untuk audiens ya, jadi Oke. masuk. Yang register banyak, Pak? Lumayan sih, ada berapa? 24 apa berapa tadi? Oke. 27. Oke. Padahal bagus landscape, Pak Doni, tadi.
Ada raise hand nggak, Tar? Kayaknya nggak ada lah, nggak usah pakai raise hand. Cuma ini aja, kan udah ada penangkapnya. Ya, baru bergabung Ibu Eni. Selamat datang Bu Eni. Bisa dites dulu suaranya Ibu? Ya, selamat siang. Siang. Oke, suaranya sudah jelas. Suaranya Ibu, jelas. Jelas. Ibu, kita akan mulai dalam 2 menit lagi ya Ibu. Pas jam 1 tepat kita akan mulai, jadi kita sambil menunggu dulu. Ya. Siap. Jadi langsung mulai aja ya Kang. Nggak usah perlu saya aba-abain. Oke. Oke. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 13.00, oleh karena itu kita akan memulai diskusi ini. Selamat datang Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian di webinar diskusi kali ini. Diskusi kali ini temanya adalah dialog nasional tentang perlindungan pekerja di rantai pasok pangan laut. Diskusi ini sendiri selain diselenggarakan di room webinar, juga bisa dilihat di Facebook dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, atau juga bisa dilihat di akun YouTube Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan, atau juga bisa dilihat di Instastory Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Itu juga di live streaming saat ini secara bersamaan dengan webinar Zoom kali ini. Berikutnya, dialog ini didasari oleh sebuah kajian tentang kondisi dan dampak COVID-19 pada pekerja di sektor pangan laut, kira-kira begitu. Nah, nanti akan diawali oleh presentasi hal tersebut oleh Mbak Domin Damayanti dari SBS. Kemudian sudah hadir juga di ruangan ini. Pertama ada Bapak Zulfikar Muhtar dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat siang, Pak Zulfikar. Selamat siang, siap. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya juga sudah hadir Ibu Diah Hartanti Purwitasari dari Kementerian Tenaga Kerja. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Arif. Ya, terima kasih. Terus terakhir telah hadir juga Ibu Erni Ratnaningtyas dari Kementerian Perindustrian. Selamat siang, Ibu. Siang. Baik, terus kemudian sudah hadir juga di sini Mbak Endang Laksanawati. Benar Mbak ya, namanya nggak salah ya? Ketua Serikat Buruh Kerakyatan dari PT AAB Mojokerto. Siang, Mbak. Ya, selamat siang. Siang, Mbak. Siang, Pak. Mas. Ya.
Terus kemudian sudah hadir juga Mas Sutrisno dari Federasi Serikat Nelayan Nusantara. Siang, Mas Trisno. Oke, dan terakhir, tapi bukan sengaja kami simpan di terakhir untuk diperkenalkan adalah Mbak Domin Damayanti dari Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan yang kemarin juga sudah melakukan studi atau kajian lah terhadap kondisi dan dampak COVID-19 pada pekerja di rantai pasok pangan laut. Baik, pemirsa sekalian, terima kasih itu narasumber yang sudah hadir semua, alhamdulillah. Terus kemudian bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa pencet tombol Q&A dan kemudian bisa mengetikkan pertanyaan di tombol Q&A. Atau mungkin di chat yang tersedia di panel webinar ini. Selanjutnya untuk yang melihat di saluran YouTube, mungkin juga bisa menuliskan komennya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan coba bacakan dan akan kita respon di forum ini untuk komen-komen yang dituliskan di akun YouTube Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan. Baik, tidak berlama-lama, saya ingin sebelum ke para penanggap yang lain, saya ingin mempersilakan Mbak Domin Damayanti untuk memberikan tentang kajian kondisi dan dampak COVID-19 pada pekerja di rantai pasok pangan laut. Mungkin Mbak Domin bisa menceritakan di mana saja Mbak Domin melakukan kajian dan kira-kira seperti apa sih kajiannya. Waktu dan tempat, dipersilakan Mbak Domin, silakan. Baik, terima kasih Mas Yogi. Sebelumnya selamat siang untuk Ibu Bapak panelis penanggap kajian dari Aliansi Pangan Laut. Selamat siang Pak Zulfikar, selamat siang Ibu Eni, dan selamat siang Ibu Tanti, Mbak Endang, Pak Sutrisno. Kami sebenarnya juga mengundang Pak Imam, namun beliaunya ada musibah, kecelakaan, sehingga tidak dapat bergabung pada kesempatan siang kali ini. Lanjut saja. Pada bulan April lalu, lebih tepatnya di minggu kedua dan ketiga, melakukan kajian tentang bagaimana kondisi dan dampak COVID-19 pada pekerja di rantai pasok pangan laut. Tujuannya adalah ya data yang diperoleh ini untuk melihat apakah teman-teman pekerja di rantai pasok itu kondisinya seperti apa, karena kami memiliki hipotesa awal itu kan, informasi bahwa ada yang mengatakan bahwa pabrik akan tutup, ada yang mengatakan bahwa harga ikan jatuh, dan lain-lainnya, sehingga kami perlu untuk membuat kajian untuk memastikan apa yang kemudian nanti akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Untuk kajian sendiri, kami memang mengambil sampel di beberapa wilayah. Yang pertama ada di memang sentra, salah satu sentra industri pengalengan ikan, kemudian di Surabaya, di Sidoarjo, kemudian di Jakarta, Kendari, dan Lombok NTB. Kami menggunakan metodenya secara kuantitatif dan kualitatif, gabungan gitu, pengumpulan data menggunakan mekanisme online. Jadi kami memiliki angket survei yang disampaikan kepada responden, yang kemudian diverifikasi oleh enumerator, yang mereka adalah pendamping memang di organisasi atau di kelompok-kelompok di kampung nelayan dan pekerja. Mereka memperdalam hasil temuan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh itu sahih, valid, seperti itu. Enumerator yang memang berasal dari wilayah lingkungan tempat tinggal responden juga memastikan bahwa melalui pandangan mata bahwa yang diperoleh itu memang benar-benar adalah hal yang sebenarnya. Sebelumnya Mas Yogi, mungkin dari Mas Atar bisa menampilkan presentasi hasil diskusinya seandainya membantu. Kemudian kami dalam kajian ini melibatkan 23 orang responden. 23 orang itu adalah perwakilan 9 dari perusahaan, mereka bekerja di 9 perusahaan yang berbeda, kemudian 5 pelaut anak buah kapal, mereka bekerja di 5 kapal yang berbeda, kemudian 7 nelayan tradisional, dan
2 orang pekerja tambak dengan jenis yang berbeda di area tambak milik perusahaan. Komposisinya adalah ada 60,9% itu laki-laki dan 39% perempuan. Yang laki-laki jelas mereka bekerja di pelaut, nelayan, dan ada yang di sektor perusahaan, lebih di bagian cold storage, sedangkan yang lainnya adalah perempuan. Kemudian mayoritas tempat tinggal responden ada untuk perusahaannya, perusahaan pengolahan ikan dan udang, itu perusahaannya adalah termasuk perusahaan skala besar, karena mayoritas responden ada sekitar 80% itu mereka bekerja di perusahaan yang memiliki jumlah pekerja di atas 300 orang, bahkan ada yang 500 lebih hampir 1.000 orang. Artinya, seluruh responden perusahaan adalah perusahaan skala besar. Dan mereka memiliki orientasi ekspor, itu ada 66%, dan hanya memasarkan di lingkungan di dalam negeri itu sekitar 33%. Kemudian jenisnya adalah pengalengan ikan dan makanan beku. Hal yang menarik adalah saya langsung ke temuan yang diperoleh. Kami membaginya dalam 4 klaster. Yang pertama adalah klaster pekerja di pengolahan. Ini ada temuan yang sedikit mengejutkan memang di awal dari dibandingkan hipotesa awal kami yang mengatakan bahwa beberapa industri pengolahan makanan laut itu diinformasikan tutup, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jadi teman-teman pekerja ini justru bekerja hampir setiap hari, bahkan overtime atau lembur. Ada salah satu responden yang ketika kami telepon bercerita bahwa tiap hari masuk kerja, dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam, istirahat 1 jam, yang artinya dia dan teman-temannya itu bekerja selama 13 jam, namun justru memperoleh upah yang sangat jauh dari aturan. Ini ada di Banyuwangi, upah yang dia peroleh sehari bekerja itu 74.000, padahal menurut perhitungan berdasarkan aturan ketenagakerjaan harusnya dia dan teman-temannya memperoleh upah sekitar 245.000, termasuk lembur 5 jam. Ini tentu saja kondisi yang mengagetkan karena iya seperti itu memang yang terjadi, belum lagi ditambah ada informasi dari pekerja di perusahaan yang lain, mereka hanya memperoleh upah per jam itu 5.000. Jadi mereka terus bekerja setiap hari, lembur, tetapi upahnya sangat jauh dari UMK. Sedangkan di satu sisi, terhadap situasi COVID ini, mereka berada pada lingkungan kerja yang perusahaan kurang memperhatikan atau kurang menerapkan protokol perlindungan dan pencegahan penularan COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Ada 12 item yang perusahaan harus sediakan atau fasilitasi untuk pekerja dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Namun rata-rata mereka hanya menerapkan itu 7 fasilitas seperti cek suhu tubuh, terus kemudian memberikan informasi pengumuman di perusahaan, kemudian kalau memang sakit nggak masuk, tapi itu pun juga tanpa edukasi yang jelas, sakitnya seperti apa, kemudian tentang pemberian masker. Rata-rata hanya memberikan 7 fasilitas, dan bahkan ketika cek suhu tubuh itu pun responden menyampaikan suatu yang lebih mengagetkan lagi, misalnya seperti ini, iya tiap hari saya dicek suhu tubuh, dan katanya saya sehat karena suhu tubuh saya itu 28, 29, 30. Ini tentu saja mengagetkan karena sangat tidak wajar suhu tubuh manusia masuk kerja ya, ini bukan di ruangan produksi, ketika awal habis dari pintu gerbang pabrik itu suhunya seperti itu. Artinya alat yang digunakan pun juga sangat beresiko. Nah, ini yang memang hal yang mengkhawatirkan yang kami temukan, dan maaf kalau sebelum sini saya
akan menegaskan bahwa kajian kami memang untuk pekerja itu memfokuskan, ada banyak hak pekerja, tapi kami memfokuskan lebih ke dua. Yang pertama adalah upah, dan yang mengapa upah? Karena ketika pekerja memperoleh upah yang layak, yang sesuai aturan, asumsinya upah tersebut dapat digunakan untuk konsumsi membeli makanan yang sehat. Karena konteks kajian ini adalah terkait COVID-19, di mana kualitas makanan, kemudian sistem imun itu akan punya arti penting bagaimana kita sebagai rakyat berkontribusi untuk mencegah penularan COVID. Terus yang kedua, aspek yang menjadi titik fokus kajian ini adalah tentang perlindungan pekerja di area perusahaan atau di area tempat dia bekerja. Karena ketika mereka memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki kesadaran, fasilitasnya ada, diharapkan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Tapi kembali mundur yang ditemukan di lingkungan kerja, justru dua hal yang utama ini tidak terjadi. Pekerja memperoleh upah yang sangat jauh dari UMK, bekerja overtime, dengan kalau menurut aturan ketenagakerjaan pun jam kerjanya sudah melebihi batas itu kan untuk lembur itu. Kemudian ketika upahnya sangat terbatas dan pada pilihan nggak ada pilihan lain, mereka juga berada pada lingkungan yang sangat berbahaya kalau kami boleh menyebutkan. Mereka bekerja di lingkungan yang berdekatan, berdempetan, bahkan ketika ada perusahaan yang memberikan masker, ada yang tidak. Bahkan ketika sudah diberikan masker pun mereka itu belum 100% pekerja itu untuk mau menggunakan masker itu. Alasannya ada yang tidak nyaman, kemudian tidak terbiasa, pengap, bingung. Walaupun responden yang sudah menggunakan masker itu menyatakan bahwa mereka takut. Terus sebenarnya ketika bekerja ini takut, teman-teman itu ada yang nggak patuh, nggak mau pakai masker, tapi juga mandor-mandor itu nggak negur, nggak ngasih tahu, tapi mau bagaimana lagi? Ini adalah kondisi yang terjadi dan itu merata di beberapa responden yang memberikan informasi. Terus mengenai salah satu fasilitas yang menurut kami sebenarnya sangat penting diberikan itu mengenai suplemen untuk pekerja. Hampir seluruh perusahaan tidak memberikan suplemen atau vitamin kepada pekerjanya. Sempat ada satu responden yang mengatakan, oh iya kami diberikan vitamin. Ketika kami tanya bentuk vitaminnya apa, dia menyatakan susu kental manis. Kami langsung tidak memasukkan susu kental manis sebagai vitamin karena itu memang bukan vitamin gitu kan. Itu lebih pada minuman dengan kadar gula yang tinggi seperti itu, dan berita sudah pernah menyebutkan bahwa dia bukan masuk dalam kelompok vitamin atau suplemen makanan. Itu adalah temuan di pekerja. Kemudian bagaimana kondisi temuan di nelayan tradisional? Nelayan tradisional menyampaikan bahwa ketika mereka di melaut, baik hari biasa maupun COVID itu mereka rata-rata memperoleh ikan itu tangkapan bervariasi, mulai dari sekitar 5 kilo sampai yang paling banyak itu adalah itu ikan yang mereka tiap hari tangkap. Kemudian pendapatan per hari dalam kondisi normal itu karena nelayan itu pasti juga berkaitan dengan musim paceklik gitu kan, kadang dapat ikan, kadang enggak. Itu mereka rata-rata paling rendah itu memperoleh 50.000 itu kalau misalnya ya paling sepi sekali mendapat tinggi bisa sampai dengan 200.000. Tapi ketika terjadi COVID, mereka mengalami pendapatan yang turun 50%. Hampir 57 responden itu mereka hanya mendapatkan uang maksimum Rp40.000. Ketika kami bertanya apa alasannya, mereka mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk pasar mulai sepi karena mereka biasanya menjual ke pengepul ya. Hampir 90% itu mengatakan bahwa ikannya itu dijual ke pengepul dan hanya sekitar 14% yang ke TPI langsung, biasanya sudah diambil pengepul, itu mengatakan harganya turun. Ketika saya bertanya, kenapa kok harga turun, apa yang terjadi menurut pengetahuan Bapak, mengatakan bahwa pasarnya sepi, kemudian ada TPI yang tutup, kemudian ditolak pengepul, dan ada yang mengatakan
kalau katanya distribusi logistik angkutan itu terbatas sehingga ikan-ikan itu tidak dapat tertampung ke konsumen akhir. Itu yang informasi yang mereka terima. Dan kemudian ketika pendapatan mereka menurun, bukan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, ya mereka mengatakan hutang. Dan ada satu data yang disampaikan yang sebenarnya saya percaya kita semua pasti akan menghindari, itu adalah ketika hutang pada rentenir. Itu yang terjadi. Karena laut, apapun yang diperoleh kehidupan mereka dari laut, maka mereka tetap melaut. Itu secara aspek pendapatan. Terus kedua, dari aspek pemahaman dan informasi responden nelayan tradisi, mereka mengatakan bahwa hampir semua responden mengatakan tahu tentang cara penularannya dan cara melindungi diri dan bagaimana mengakses rujukan kesehatan apabila mengalami dirinya atau tetangganya. Hanya satu orang yang tahu. Yang lainnya mereka mengatakan tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian apakah mereka dalam keseharian itu perilaku seperti yang pemerintah maupun BNPB tentang COVID, misalnya mencuci tangan, menggunakan masker. 100% responden mengatakan mereka tidak menggunakan masker, mereka juga tidak menjaga jarak. Ketika ditanya seperti itu, alasannya mengapa kok bisa tahu bahwa cara penularannya dan cara melindungi diri harus seperti itu. Bahwa tidak nyaman menggunakan masker, kemudian di laut dan di pasar nggak ada corona, katakan bahwa saya lebih takut tidak bisa makan daripada ada corona. Ini tentu saja jawaban yang cukup mengagetkan dan pasti nanti akan menjadi sendiri. Kemudian kelompok nelayan tradisional sendiri ketika mereka mengalami penurunan pendapatan, selain hutang ke rent, apakah mereka mengakses informasi bagaimana memperoleh bantuan sosial? Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Dan dari kelompok nelayan itu hanya ada satu yang tahu caranya, tapi itu pun juga tetap tidak mendapatkan. Mereka mengharapkan tentu saja ada bantuan sosial dari ketika situasi, kalau mereka menyebutnya bukan paceklik, tapi situasi pendapatan yang menurun. Itu temuan di kelompok nelayan tradisional. Kemudian yang beberapa hal yang fasilitas di lingkungan pasar atau TPI, pelabuhan, apakah ada wastafel, kemudian apakah ada disinfektan yang rutin, edukasi. Temuan dari kelompok nelayan itu mereka menyampaikan bahwa untuk wastafel, mereka mengatakan bahwa tidak seluruh pelabuhan dan pasar itu menyediakan wastafel. Tidak ada juga yang rutin, edukasi turun ke lapangan, baik dari pihak pelabuhan maupun pemerintah setempat. Seperti itu. Hal yang mirip sebenarnya terjadi pada temuan untuk pekerja anak buah kapal di kapal tangkap ikan. Jadi, satu responden di satu kapal itu mereka mewakili sekitar 30 anak buah kapal di Banyuwangi. Ada kapal tangkap ikan besar yang sering disebut selerek itu biasanya biasanya dia memperkerjakan sekitar 30 sampai 40 anak buah kapal gitu kan untuk sekali merefleksikan kondisi yang dialami sama oleh teman-temannya yang lain. Temuannya hampir sama, mirip dengan nelayan, yang membedakan hanya karena ini kapal besar, otomatis tangkapannya lebih pada skala. Tapi ya sama, bahwa mereka kemudian mengalami penurunan. Padahal mereka menjual ikannya itu ke pabrik. Mereka menjual ikannya ke pabrik melalui perantara namanya. Ketika ditanya, kenapa kok pendapatannya menurun daripada biasanya? Ya, informasi yang diperoleh melalui perantara pengambang itu karena pabrik sepi. Kemudian harga memang turun karena COVID dan
lagi-lagi yang disampaikan adalah masalah distribusi. Jadi barang atau tidak bisa terserap oleh pasar, dalam hal ini pabrik. Ada satu cerita yang menyedihkan bahwa ada suatu periode misalnya ikan lemuru yang bahan baku untuk sarden itu, yang harganya biasanya normal itu bisa 15.000 per kilo atau 18.000 per kilo, itu pernah jatuh harganya sampai dengan 3.000 per kilo. Membuat pelaut, kapal ABK itu membuang ikannya karena pertama tidak nyucuk itu pendapatan yang beroleh tidak seimbang, dan artinya ikan bertonton itu kemudian dibuang lagi ke laut. Ini tentu agak miris mendengar data seperti itu. Kemudian tentang informasi COVID, nelayan tradisional, bahwa teman-teman pekerja ABK ini itu mereka juga tidak menggunakan masker, tidak selalu mencuci tangannya, tidak menjaga jarak. Mereka selalu mengatakan tidak terbiasa pakai masker, dan jawabannya ditemukan itu tidak ada corona di laut maupun di pasar. Ini ditanggapi, dan apakah mereka memperoleh informasi yang mereka tahu? Dari semua responden itu mereka menyampaikan bahwa informasi terbanyak itu diperoleh melalui, apakah ada informasi resmi dari pemerintah setempat, itu tidak ada satupun responden yang mengatakan dapat informasi langsung dari perangkat desa atau perangkat pemerintahan terendah di setempat. Itu adalah kondisi yang ditemukan. Dan terus untuk yang terakhir adalah klaster pekerja tambak. Pekerja tambak mereka akan tinggal di mes. Mes itu letaknya di dekat tambak, jadi berhadapan. Satu area tambak, karena ini tambak milik perusahaan, itu ada beberapa area, tapi satu kelompok pekerja sekitar 15 orang sampai dengan 20 orang yang dipimpin oleh seorang teknisi, dan kemudian dibantu asisten teknisi dan anak pakan. Anak pakan itu adalah istilah untuk yang beri makan. Mereka tinggal dalam satu mes. Dalam situasi COVID ini mereka menyampaikan bahwa mereka sangat minim informasi, jadi akses informasi tahu dari media sosial. Namun, apakah di sana kemudian ada klinik, atau ada edukasi, atau hal-hal yang harus disediakan oleh perusahaan, mereka mengatakan tidak ada. Dan beberapa respon anak pakan, kelompok anak pakan menyampaikan bahwa yang selama ini mereka tinggal di mes, karena COVID mereka tidak lagi tinggal di mes. Dan mereka mengalami penurunan juga pendapatan. Jadi kelompok pekerja tambak itu biasanya dapat upah bulanan yang di bawah UMK. Terus kalau panen, itu nanti mereka akan bonus dengan catatan panennya untung. Nah, penghitungan untung atau tidak ini tergantung dari pemilik tambak untuk mengatakan untung atau tidak. Dan mereka untuk kali ini mengatakan tidak ada untung. Yang alasannya apa? Harganya turun, panenan udang juga turun. Ini adalah hal yang terjadi pada pekerja di pekerja tambak, sehingga yang terjadi adalah anak pakan tidak lagi tinggal di mes, dia harus pulang ke desanya dan tidak bekerja dirumahkan. 1 bulan pertama dia dibayar 50%, kemudian di bulan kedua mereka mengatakan tidak dibayar. Sedangkan upah untuk pekerja tambak itu mereka memperoleh upah 1,5 juta. 1,5 juta untuk anak pakan dan 2 juta untuk asisten teknisi isinya, yang dia mengecek kondisi air, salinitas dan lain-lainnya, dan itu gelarnya sarjana ya, karena harus sarjana perikanan. Kami menghitung jika dihitung dengan UMK di Lombok itu di bawah UMK. Mengapa? Karena mereka harus masuk kerja tiap hari 4 bulan berturut-turut. Mereka nggak boleh, tentu saja nggak bisa istirahat karena harus mengecek setiap saat, setiap waktu, sampai dengan udang nanti dipanen. Itu kalau dihitung, upah itu tentu saja tidak cocok, meskipun mereka katakan dapat fasilitas tinggal di mes, yang mungkin akan dihitung sebagai bagian dari upah, tapi itu tetap tidak memenuhi aturan terhadap standar upah minimum kabupaten setempat. Itu adalah temuan dari kelompok di pekerja tambak udang, dan
nelayan tradisional, pelaut, dan pekerja pabrik. Ada dua yang menjadi pokok temuan dari responden. Kami menghitung kalau 9 responden berasal dari perusahaan skala besar yang jumlah pekerjanya itu adalah rata-rata 300 orang ke atas, bahkan ada yang 500 lebih, dan kita pakai yang minimal 300, maka bisa dikatakan ada kurang lebih 2.700 responden yang mereka itu bekerja di bawah upah minimum, yang bekerja dengan upah di bawah upah minimum dan bekerja dengan penuh waktu. Semua responden di perusahaan itu, semua responden dari 7 perusahaan, karena dia perusahaan, minta maaf, yang merumahkan pekerjanya, yaitu yang di bagian di Kendari, itu mengatakan bahwa berarti yang di Banyuwangi, Surabaya, dan Sidoarjo itu mereka semua masih bekerja aktif dan overtime. Itu mengatakan yang di Banyuwangi itu upahnya di bawah UMK, upah rendah, bekerja penuh. Semua barang itu mereka bilang kalau biasanya itu tiap hari nge-pack kontainer datang itu seminggu itu sekitar 2 sampai maksimum 3 kontainer. Ini tiap hari selalu nge-pack, mengirim, dan nggak ada barang kembali. Bahkan biasanya ada barang yang kembali kalau kalengnya penyok, ini pun nggak ada yang kembali. Artinya semua barang keluar, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Itu adalah temuan yang penting dan menurut kami ini perlu direspon nanti. Karena bagaimana pekerja akan mampu melindungi dirinya saat dia memperoleh upah yang rendah, jam kerja yang panjang sampai malam, itu pasti akan mempengaruhi sistem imun dia dalam situasi pandemi COVID ini. Ditambah perusahaan tidak memberikan fasilitas yang seharusnya diberikan untuk mencegah penularan COVID dari area perusahaan. Itu adalah temuan penting untuk klaster tenaga kerja atau klaster pekerja di pabrik. Begitu pula temuan penting bagi nelayan dan anak buah kapal adalah, satu, mereka upahnya turun, terus kedua, mereka belum, kami mengatakan mungkin kesadarannya masih perlu ditingkatkan lagi untuk melindungi diri dan didukung oleh fasilitas untuk pencegahan penularan COVID. Masker, cuci tangan, wastafel harus lebih disediakan, edukasi turun ke lapangan harus lebih dimaksimalkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana memastikan ketika tangkapan mereka itu memiliki terjual dengan harga yang rendah itu, satu, mampu terserap, dan kemudian dengan harga yang layak. Ini adalah temuan yang terjadi dan yang mereka harapkan. Kemudian di kelompok petambak, mereka juga mengharapkan bahwa tentu saja mereka ingin bekerja. Salah satu responden teknis itu mengatakan bahwa dia adalah pekerja yang merantau gitu kan, karena peluang dia sebagai sarjana perikanan bekerja di sana, setiap 2 tahun boleh dapat jatah pulang, dan ini adalah jatah dia pulang, tapi dia tidak bisa pulang karena masalah ya, karena ada PSBB, kemudian ada ya pandemi ini membuat dia tidak bisa pulang, tidak dapat upah penuh, tidak dapat bonus, dan pada kondisi yang ya, bagaimana kualitas makanan di sana pun mereka mengatakan bahwa kualitasnya tidak bagus. Tidak setiap hari di mes itu menyajikan makanan yang bergizi. Ini artinya adalah kondisi yang perlu mendapatkan perhatian. Mereka berharap tentu saja ketika bekerja upahnya dipenuhi sesuai UMK, jam kerjanya jelas, ada fasilitas perusahaan yang memastikan mereka aman dalam bekerja. Kemudian untuk kelompok nelayan ABK itu harga ikan dihargai dengan layak, itu harapan mereka. Dan ketika mereka mendengar bahwa ada faktor distribusi yang mempengaruhi harga ikan turun, itu dari pihak pemerintah bisa benar-benar memastikan bahwa ikan itu dapat terserap dan mereka punya pendapatan seperti sedia kala. Dan ketika pandemi ini, ketika mereka terdampak, mereka berharap bisa dapat bantuan sosial dari pemerintah, mereka terdata dan mereka tahu cara mengaksesnya. Itu adalah harapan dari mereka, dan dari kajian ini kemudian kami mengusulkan beberapa rekomendasi. Yang pertama kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian adalah bahwa mempertimbangkan, saya ada satu yang terlupa, Mas Yogi, maaf kalau saya tambahkan. Itu tadi adalah temuannya. Terus kami kemudian melakukan komparasi studi kebijakan yang dipublikasikan oleh
kementerian-kementerian terkait tentang bagaimana yang dilakukan misalnya dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian dari Kementerian Kelautan Perikanan, dan lain-lain. Dan Kementerian Kelautan Perikanan terkait situasi COVID-19 ini. Ada hal yang sebenarnya sangat menarik dan kami berpikir bahwa kemudian ini harusnya tidak perlu terjadi kalau seandainya kebijakan yang telah dikeluarkan ini dilaksanakan. Misalnya, dari Kementerian Perindustrian itu sudah mengeluarkan surat edaran bagaimana agar protokol perusahaan itu, protokol pencegahan dan penularan COVID itu, dengan surat edaran Menteri Perindustrian nomor 4 tahun 2020 itu dapat benar-benar diimplementasikan. Itu sebenarnya adalah hal yang sudah baik, tapi kemudian tidak dilakukan. Terus yang kedua adalah dari informasi yang mengagetkan yang kami peroleh ketika melakukan studi itu adalah data BPS yang mengatakan bahwa justru di situasi pandemi ini, industri olahan makanan, dan termasuk di dalamnya secara khusus adalah industri olahan makanan hasil laut dan udang, itu justru mengalami kenaikan ekspor. BPS mencatat bahwa neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia itu mencapai 387,84 miliar dolar AS pada Maret 2020. Angka ini meningkat 3,59% dibandingkan Februari 2020, dengan nilai ekspor perikanannya adalah 427,71 juta dolar AS dengan berat 105.200 ton. Artinya kenaikan ekspor ini yang juga disampaikan dalam siaran pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu mengatakan secara spesifik bahwa sektor perikanan itu adalah industri yang tidak terdampak oleh COVID-19 karena demand atau permintaan ke beberapa pasar ekspor itu tinggi, ke Amerika, kemudian ke Jepang, kemudian ke Eropa, seperti itu. Ini yang adalah temuan yang loh kok kondisinya seperti ini, tapi pekerjanya berada dalam kondisi yang buruk. Terus yang kedua adalah ada banyak stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk dunia industri sebagai antisipasi kalau pandemi ini mengganggu sistem ekonomi di dunia industri. Terus yang ketiga adalah Kementerian Kelautan Perikanan dalam studi literasi kebijakan kami skenario untuk memastikan bagaimana agar tangkapan ikan nelayan dan industri itu tetap berjalan. Misalnya ada kebijakan sistem bersih gudang, kemudian pengadaan cold storage untuk menyimpan, ada kebijakan pojok nelayan, ada kebijakan siaga nelayan yang memastikan bahwa tiap pelabuhan-pelabuhan itu memperoleh informasi tentang COVID, kemudian bagaimana pencegahan, ada wastafel dibangun, penyemprotan disinfektan secara rutin, itu, dan bahkan bekerja sama dengan Kemensos itu juga memiliki upaya bagaimana agar ikan tangkapan itu terserap dan kemudian justru bisa terdistribusikan kepada warga dalam situasi pandemi COVID ini, karena itu punya kualitas protein dan gizi yang bagus untuk masyarakat. Nah, ada banyak rangkaian kebijakan, namun kok yang terjadi di lapangan masih ada gap, kalau kami boleh mengatakan ada hal yang miss. Ini yang kami temukan, sehingga rekomendasinya tentu saja yang pertama, kalau untuk Kementerian Ketenagakerjaan kami mengharapkan sungguh bahwa dari pengawas ketenagakerjaan dapat hadir di industri-industri pengolahan ikan untuk memastikan pekerja memperoleh upah sesuai UMK, bekerja dengan jam yang sesuai, dan memastikan bahwa dunia industri memiliki komitmen dan kontribusi yang sungguh-sungguh dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Karena ketika ini terjadi pada buruh, situasinya kita sudah banyak studi tentang kasus sampurna, itu yang rugi bukan hanya buruh, tapi juga perusahaan ketika akhirnya harus tutup, konsumen, dan juga yang pasti pemerintah yang akan menanggung beban paling besar.
Kemudian untuk Kementerian Perindustrian, kami merekomendasikan mengharapkan agar surat edaran yang sudah baik itu dapat ditingkatkan menjadi peraturan menteri, sehingga memiliki konsekuensi hukum ketika perusahaan melanggar. Perusahaan ketika itu surat edaran kami melihatnya iya kalau dilaksanakan syukur, kalau enggak ya sudah. Padahal ini situasi yang urgent. Menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi dua masalah krusial kan ketika di acara Mata Najwa, tapi yang paling penting adalah yang menjadi prioritas kesehatan. Jadi itu harapannya. Kemudian untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan kami sungguh berharap agar kebijakan-kebijakan positif yang sudah dikeluarkan itu dapat benar-benar terrealisasi di lapangan. Nelayan di Muara Angke sudah tidak dapat menjual hasil tangkapannya, begitu pula di Pulau Pari dan di Banyuwangi mereka benar-benar maksimum pendapatan 40.000 per hari itu pun seperti untung-untungan. Dan itu untuk mencukupi satu keluarga. Ini adalah PR. Ini temuan dari Aliansi Pangan Laut berkelanjutan. Terima kasih Mas Yogi untuk waktunya dan Bapak Ibu yang sudah bersedia. Nanti proses selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mas Yogi. Terima kasih. Apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat siang. Siang. Oke, terima kasih Mbak Domin. Tadi sudah memaparkan hasil temuan dari Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia. Intinya sebenarnya yang disampaikan oleh Mbak Domin adalah satu, bahwa dalam situasi COVID ini teman-teman baik yang pekerja ataupun nelayan ataupun petambak itu berada dalam posisi yang cukup mengkhawatirkan, baik dalam konteks mengantisipasi pencegahan atau penularan COVID-19 maupun dalam konteks penghasilan, karena rupanya penyebaran COVID-19 atau pandemi COVID ini ternyata berdampak terhadap persoalan ekonomi. Dari mulai upah dan lain sebagainya. Itu yang umumnya seperti itu. Terus kemudian sebenarnya fokusnya di dua hal. Tadi sudah boleh menjelaskan. Yang pertama di masalah upah, karena itu akan berdampak terhadap juga kesejahteraan, ketahanan keluarga, dan lain-lain. Ujung-ujungnya adalah ketahanan terhadap pandemik. Yang kedua adalah masalah perlindungannya sendiri. Tadi di akhir Mbak Domin sudah menggambarkan bahwa sebenarnya Kementerian Perindustrian sudah ada edaran tentang protokol pencegahan dan penularan COVID-19, ya kan? Harapannya itu juga bisa dikontrol untuk bisa dilaksanakan oleh semua perusahaan tentunya di Indonesia yang masih mempekerjakan pekerja gitu. Karena kan selama COVID ini pilihannya adalah antara masih mempekerjakan pekerja atau kemudian menghentikan atau kemudian mem-PHK dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian menurut data BPS yang diperoleh oleh Mbak Domin adalah di situasi pandemi industri olahan makanan termasuk hasil laut dan udang itu justru mengalami kenaikan ekspor. Gitu ya. Tetapi itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Nah, oleh karena itu juga kemudian pengawasan oleh Menaker menjadi sangat penting untuk hadir dan memastikan supaya setiap guru mendapatkan upah sesuai dengan UMK. Apalagi mungkin ditambahkan ya, ini masuk bulan puasa dan hendak menjelang hari raya gitu. Ada juga problem-problem yang biasanya kalau buat teman-teman pekerja itu menjelang hari raya salah satu ininya adalah THR. Tapi nanti Mbak Enang bisa cerita itu. Apakah kemudian juga teman-teman di tahun ini juga kemungkinan hangus THR-nya atau gimana, nanti Mbak Enang bisa cerita di situ. Terus kemudian terhadap KKP berharap agar kebijakan yang positif itu bisa terrealisir di lapangan. Tapi intinya seperti itu. Tadi sendiri Mbak Domin menjelaskan bahwa riset dilakukan paling tidak di Banyuwangi, Surabaya, Jakarta, Kendari, dan Lombok gitu ya. Ada ABK, nelayan tradisional, petambak, dan juga kemudian pekerja. Kira-kira target-target untuk dijadikan sasaran riset ini. Baik, terima kasih Mbak Domin. Mungkin sekarang saya ingin meminta tanggapan dari mungkin sektor yang paling ini dulu, yang paling berkaitan, bukan yang paling berkaitan lah ya, karena ini sektor ininya ada dari KKP, mungkin Pak
Julfikar bisa menanggapi catatan terhadap paparan Mbak Domin barusan. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Julfikar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Mas Arif dari LBHI yang sudah memfasilitasi proses ini. Saya juga yang saya hormati rekan-rekan yang ada di sini, khususnya narasumber yang sudah hadir dan para peserta sekalian. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada Mbak Domin untuk inisiasinya masuk ke laut untuk mendata masalah sektor pekerja ini. Terus terang, semakin banyak orang bekerja di laut itu kami semakin senang, karena yang ngerti laut itu tidak banyak. Apa yang terjadi di laut, di atas kapal, di industri, factory, itu sangat sedikit yang tahu. Makanya 5 tahun yang lalu kita sempat gebiar-gebiar itu untuk misalnya menenggelamkan ratusan kapal. Kita sempat misalnya membongkar slavery, perbudakan, berbagai kasus-kasus di Benjina, di mana itu karena memang sektor perikanan tangkap ini dan juga hulu hilirnya itu, ini masih merupakan sektor yang sangat rawan. Sehingga semakin banyak teman-teman yang ikut membantu, mengawasi, memfasilitasi, ini akan memberikan energi yang semakin besar untuk melakukan satu tata kelola hulu hilir yang efektif. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya gambarkan temuan-temuan yang disampaikan oleh Mbak Domin, meskipun sampelnya mungkin baru beberapa, tidak seluruh Indonesia dan hanya beberapa itu, tapi saya pikir ini sebenarnya hanya potret kecil dari satu kejadian yang selama ini terjadi di dunia terkait ABK pekerja laut kita. Selama ini memang bertahun-tahun ABK kita memang tidak dapat upah, tidak dikasih upah yang layak. Mereka yang ada di atas kapal tidak ada perjanjian kerjanya. Mereka direkrut tanpa kontrak. Tidak ada asuransi. Tidak ada berbagai perangkat-perangkat seperti itu. Makanya kita di KKP beberapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu mengeluarkan permen khusus untuk mendorong. Pertama, perjanjian kerja laut harus wajib ada. Kalau tidak ada, maka surat persetujuan berlayarnya itu tidak kita keluarkan. Makanya sekarang yang sudah punya PKL itu sudah puluhan ribu, malah ratusan ribu sudah kita dorong. Jadi kapal-kapal, khususnya kapal-kapal berukuran 30 GT ke atas, yang misalnya tidak, itu kita larang untuk melaut. Karena otoritas KKP itu masih di atas kapal yang terus terang di atas 30 gross ton ke atas. Jadi kita dorong supaya ini wajib untuk mendapatkan perjanjian kerja laut. Sudah tercatat 54.545 ABK yang akhirnya punya PKL. Itu pun kami belum puas, karena kadang-kadang PKL yang diberikan masih sangat minimum, kemudian bagi hasilnya juga belum merata. Sehingga ini masih butuh lagi effort ke sana, memastikan seluruh kapal-kapal ikan itu memenuhi standar-standar, UMR, kemudian yang lainnya. Kemudian asuransi juga, ini kita dorong supaya ABK-ABK kita ini dapat asuransi juga. Makanya sudah ada 231.306 yang kita dorong supaya bisa mendapatkan asuransi. Nah, ini baru langkah kecil sebenarnya dari satu hal besar yang sementara kita siapkan, yaitu sistem HAM. Jadi kita sementara mendorong sertifikasi HAM untuk pelaku usaha industri perikanan. Jadi ini modulnya sudah selesai, statusnya sudah selesai, beberapa pelatihan-pelatihan. Tahun ini sebenarnya kita lagi mencoba di sekitar 50-100 perusahaan penerapannya. Tapi karena dengan adanya COVID, ini terpaksa mungkin kita harus geser ke tahun depan. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa potret yang disamakan COVID itu, ini berlaku juga, bahkan sebelum COVID ini sudah terjadi sebenarnya. Sehingga alarm yang perlu kita nyalakan ini perlindungan menyeluruh terhadap ABK kita. Jadi bukan hanya pada masa COVID, kita perlu memanfaatkan momentum COVID ini untuk menata kelola sampai ke depan. Jadi bukan hanya 2-3 bulan habis itu selesai, enggak. Pengawalan ini harus sistematis dan saya mengajak semua pihak, perguruan tinggi, NGO, segala macam untuk ikut masuk ke sana. Karena terus terang, untuk perikanan tangkap, apalagi di atas 30 gross ton ke atas, tidak banyak kampus-kampus pihak yang serius mempelajarinya. Kita lebih banyak effort di perikanan skala kecil. Jadi kita ngerti tuh perikanan skala kecil, apa, ketinting, segala macam itu. Tapi begitu masuk di industri perikanan yang besar-besar, hampir tidak banyak di antara kita yang naik kapal 100 gross ton, 200 gross ton, 300 gross ton, dan tidak mengerti pola kerja yang ada di situ. Makanya ini menjadi satu PR besar untuk memahami itu. Ini yang kedua. Yang ketiga yang saya ingin gambarkan, bahwa memang saat ini, alhamdulillah, industri
produksi perikanan kita ini masih berada pada kondisi yang positif. Dari catatan triwulan kita yang hingga Maret, itu masih malah peningkatan produksi perikanan kita. Namun kami perkirakan bahwa di periode April sampai Juni ini, itu kan ada relaksasi, ada penurunan sedikit, itu sekitar 10-20% kemungkinan menurun, diakibatkan oleh itu tadi, rantai pasok terhambat. Ada yang menutup lokasinya, kemudian distribusi tidak lancar, ada yang sudah ekspor tiba-tiba dibatalkan, ada buyer yang sudah beli membatalkan, ada cold storage yang dititipkan nggak jadi, ada yang, ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi dan kita masih bersyukur bahwa sektor kita ini bukan seperti sektor pariwisata, manufakturer, atau yang lain yang memang sudah mem-PHK-kan, sehingga jutaan orang sudah di-PHK. Di laut ini, potensi produksinya di hulunya, ini masih sangat signifikan. Jadi potensi kita itu, kalau stock assessment kita itu ada 12,54 juta ton sekarang, itu tangkapan produksi kita itu per tahun itu baru 7,5 juta ton. Dan kita targetkan 8 juta ton. Jadi masih ada selisih yang cukup besar untuk mengembangkan bidang perikanan. Dan kita berharap bidang perikanan ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan ekonomi Indonesia secara makro. Nah, sekarang kita bicara postur nelayannya. Postur nelayan kita, mohon maaf kalau saya batasi mungkin lebih banyak ke perikanan tangkap saja, tidak sampai ke industri pengolahan segala macam supaya lebih agak fokus. Postur perikanan tangkap kita itu sebenarnya nelayan kita itu ada 2,6 juta jiwa, sekitar 2,6 juta. Kemudian kalau kita lihat postur kapal-kapal ikan di Indonesia, 94% itu adalah nelayan kecil di bawah 10 gross ton. Dan kalau misalnya kita hitung sampai misalnya 20 gross ton ke bawah, ini malah 98% lebih. Artinya, affirmative policy kita ini memang harus mengarah ke yang kecil ini, harus diselamatkan yang kecil ini, harus diantisipasi, karena mereka sangat rawan dengan praktek-praktek tersebut. Nah, bagaimana dengan nelayan-nelayan kecil tradisional kita? Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami saat ini memiliki alternatif permodalan, yang kami sebut namanya dengan LPUMKP, Lembaga Permodalan untuk Usaha untuk Kelautan dan Perikanan. Ini diberikan kepada nelayan-nelayan kecil, koperasi, segala macam. Kami punya alokasi anggaran sekitar 1 triliun dengan bunga 3%. Kalau KUR kan 6%, kami 3%. Nah, ini nelayan-nelayan kecil, koperasi, atau yang kecil-kecil yang ingin mengakses itu, ini terbuka pintunya untuk mengakses ke sana. Kami saat ini punya alokasi sekitar 1 triliun untuk hal itu. Kemudian kami juga memahami bahwa salah satu persoalan yang sementara terjadi ini adalah ikan tangkapan ada, menjualnya kadang di bawah harga, atau ada keraguan-raguan pembeli seperti itu. Sehingga kita di Kementerian Kelautan Perikanan ini sudah mengusulkan kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Perekonomian supaya ada pola beli ikan di tingkat masyarakat. Alhamdulillah BUMN sudah siap, yaitu Perindo dan Perinus, ini sudah siap untuk membeli ikan di lapangan. Malah 2 minggu lalu, ini kita sudah mendorong, kita sudah memberikan anggaran kepada kedua BUMN itu untuk mulai turun ke lapangan membeli ikan dari masyarakat ke sentra-sentra yang surplus untuk mengurangi disparitas tersebut. Jadi proses beli ikan ini insya Allah mulai berjalan, tapi memang dari Kementerian BUMN ini mandatnya belum, sebentar lagi mungkin akan turun untuk mendorong ini. Kita berharap dengan adanya pola beli ikan ini, bukan hanya BUMN yang kita harapkan, tapi koperasi-koperasi, daerah-daerah, dan berbagai industri ini berkembang juga. Karena terus terang, dari sisi kebutuhan ikan, ini kita rata-rata konsumsi ikan per kapita kita ini di atas 50 kilogram per orang per kapita. Artinya kalau 270 juta jiwa makan ikan semua, ini sudah 13 juta ton sebenarnya. Ini potensi yang sangat besar untuk domestik saja, apalagi misalnya sisanya bisa diekspor. Jadi potensi domestik masih sangat besar, namun ekspor juga masih terbuka. Nah, pada momentum ini sebenarnya kita diingatkan untuk jangan menangkap ikan tanpa perencanaan. Cara penangkapan ikan yang baik ini sudah mulai perlu kita antisipasi. Kita memiliki banyak sekali lokasi-lokasi cold storage. Kita punya saat ini, kemarin saya koordinasi dengan Dirjen Pemasaran, Pengolahan dan Daya Saing, itu diperkirakan masih ada 250 sampai 30 ribu cold storage yang available kapasitasnya. Nah, ini yang lokasi-lokasinya mungkin perlu dicocokkan dengan nelayan-nelayan yang kebetulan sulit menjual
hasil ikannya untuk dimasuk di cold storage. Langkah adalah bagaimana mendorong bagaimana adanya pengolahan. Ini momentum untuk industri pengolahan. Selama ini kita lebih banyak ke yang segar atau yang basah, tapi kita masih kurang di pengolahan. Makanya ini momentum pelaku usaha untuk bergeser ke pengolahan untuk mengantisipasi supaya ikan tidak terbuang sambil menunggu tata kelola ini membaik. Karena terus terang sistem logistik ini mengalami hambatan. Jadi kami sudah mencoba melakukan berbagai upaya, misalnya kapal angkut yang dulunya hanya terbatas wilayah ini kita sudah keluarkan kebijakan supaya seluruh wilayah di Indonesia ini membolehkan kapal angkut untuk bisa sampai ke sana, supaya kapal-kapal angkut yang memiliki pendingin-pendingin ini bisa bekerja sama dengan berbagai nelayan di wilayah Indonesia. Jadi ada beberapa kebijakan kita longgarkan, ada misalnya juga orientasi ekspor kita longgarkan, misalnya ekspor kepiting yang dulunya hanya boleh kita buka pada Desember sampai Februari, sekarang kita buka ini dari ini sampai akhir Juli. Kenapa? Kita melihat ada momentum ini untuk mendorong untuk pengembangan itu. Sekaligus juga kita berharap supaya orientasi di perikanan ini tidak runtuh. Kenapa? Itu saya bilang tadi, bahwa ketergantungan kita terhadap ikan ini, logistik ikan kita ini sangat besar. Pangan kita ini sangat besar, dan rata-rata nelayan kecil yang berada di situ. Sehingga kalau nelayan kecil masih melaut, masih ini, meskipun harganya turun, ini masih jauh lebih bagus daripada tidak ada alternatif. Nah, makanya ya kita berharap ini ada upaya untuk beli ikan untuk ke masyarakat. Kemudian juga nanti kita sementara mengembangkan namanya sistem resi gudang. Sistem resi gudang inilah yang dikelola oleh Ditjen Pengolahan dan Daya Saing, bekerja sama dengan Bapepti dengan berbagai pihak, ini untuk menyiapkan sistem resi gudang tersebut. Artinya nelayan yang menjual ikannya masuk ke situ dulu, dapat jaminan untuk lanjut segala macam. Nah, ini memang bukan hal yang mudah untuk dikendalikan karena sebelumnya belum ada di bidang perikanan, jadi masih inisiasi, jadi wajar saja mungkin kalau masih ada permasalahan-permasalahan. Nah, di tingkat lapangan kita memahami bahwa nelayan-nelayan kita itu, nelayan kecil kita umumnya itu pendapatannya terbatas, dan ini memang rawan untuk menjadi terkena dampak sangat signifikan daripada COVID ini. Bukan karena tidak ada ikan, bukan karena tidak tapi karena lebih pada nilai yang diterimanya relatif rendah, kemudian juga mereka rentan, karena apalagi kalau di pulau-pulau terluar, itu beli BBM bisa jauh lebih mahal daripada di kota. Beli beras jauh lebih mahal dari itu. Jadi ada masalah-masalah logistik ini yang perlu kita antisipasi bersama. Nah, makanya kita sudah mendorong juga kepada seluruh gubernur, kepala daerah, ini untuk memastikan bahwa mereka ini, nelayan-nelayan wilayahnya ini juga menjadi target dari berbagai bantuan yang masuk. Karena misalnya ada bantuan dari Kementerian Sosial untuk 20 juta misalnya, target 20 juta orang misalnya, kepala keluarga misalnya. Ini diantaranya pasti yang rentan ini ada nelayan-nelayan kita juga, sehingga kita mendorong itu. Kita mendorong daerah juga untuk beli ikan secara intensif. Kita mendorong misalnya kita memfasilitasi juga sistem pemasaran online untuk memastikan nanti lalu lintas ini bisa berjalan lagi. Namun tentu saja saya perlu akui juga bahwa ini belum semuanya mulus berjalan. Kita juga sementara mengajukan usulan stimulus kepada pemerintah, kepada Kementerian Perekonomian, diantaranya untuk mendorong perbekalan melaut nelayan, untuk misalnya beberapa hal lagi stimulus, nanti bisa saya sharing nanti file informasinya. Tapi ini dalam proses semua. Nah, saya gambarkan bahwa memang dari situasi yang ada, ini memang harus agak kita pilah-pilah ini. Ketika kita bicara tentang misalnya nelayan tradisional, nelayan kecil, ini mutlak sangat rentan, sehingga ini perlu masuk. Nah, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial juga, dan kita sudah mendorong supaya produk ikan itu masuk juga dalam bantuan sosial, dan ini sudah disetujui juga oleh Kementerian Sosial agar masuk di situ. Nah, hal lain protokol kesehatan. Jadi alhamdulillah di seluruh Indonesia ini belum ada nelayan pekerja laut kita ini yang terinfeksi COVID. Alhamdulillah, kita bersyukur belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Dan kita sangat berharap supaya tidak ada yang kena, karena kalau ada kena, ini dampaknya bisa kemana-mana. Nah, di kebutuhan pelabuhan, ketika bicara manajemen pelabuhan perikanan, jumlah pelabuhan perikanan kita di Indonesia ini ada 538. Di mana dari jumlah tersebut, itu yang dikelola langsung oleh pusat, ini ada sekitar 22. Yang kami pantau semuanya, ini ada 108 lebih.
Tapi mayoritas pelabuhan-pelabuhan perikanan di Indonesia ini ada di wilayah provinsi. Jadi ada masalah kewenangan di situ. Sehingga misalnya meskipun kami mendorong supaya provinsi, pelabuhan perikanan untuk protokol kesehatannya ini dioptimalkan, tapi tentu saja mungkin tidak semua bisa menjalankannya. Makanya kami prioritaskan pelabuhan-pelabuhan pusat itu, kemudian kita harapkan bergulir ke berbagai lokasi lainnya. Protokol pelabuhan kita sudah buat juga sudah. Minggu ini kita akan keluarkan semacam protokol kesehatan untuk misalnya ABK di atas kapal. Karena ini akan ada juga insya Allah minggu ini kita akan keluarkan untuk protokol di atas kapal. Namun protokol-protokol ini belum menjamin bahwa semuanya itu bisa kita antisipasi di masa COVID ini. Kondisi terburuk bisa saja tiba-tiba pelabuhan perikanan ditutup karena misalnya ada beberapa yang kena atau apa. Nah, ini situasi yang mungkin kita antisipasi. Nah, kedepannya bagaimana? Kedepannya kami melihat bahwa perikanan ini, produksi dan potensinya, kalau kami melihat pintu-pintu ekspor semakin dibuka, akses diminta, logistik, ini masih sangat potensial untuk mendorong pengembangan ekonomi sosial masyarakat kecil. Tetapi memang ada bagian-bagian yang sangat spesifik yang harus kita antisipasi secara khusus, yaitu nelayan-nelayan kecil dan ABK buruh kita. Mereka inilah yang sangat-sangat kadang-kadang termarginalkan dan tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Sebenarnya kalau di KKP kami lebih banyak mengurus nelayan, kami tidak lebih banyak ke buruh, karena ketika masuk ke buruh nelayan ABK itu berada di kewenangan di Kementerian Tenaga Kerja. Tapi belakangan ini kita duduk bareng selalu mendorong, karena kasus-kasus ini bukan hanya di nelayan-nelayan di atas kapal Indonesia. Di luar negeri banyak sekali buruh-buruh ABK kapal kita yang juga kadang-kadang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Ada yang dibuang ke laut, ada yang tidak dibayar, ada yang... Nah, ini belum ada perlindungan komprehensifnya. Jadi KKP bersama Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan sementara mendorong adanya RPP. Kami berharap juga dukungan teman-teman untuk agar RPP ini bisa segera untuk misalnya penetapan tenaga kerja, untuk misalnya rekrutmen segala macam, ini tidak serampangan lagi. Sekarang kalau Mbak Doni dan teman-teman lihat cek bagaimana proses rekrutmen ABK di lapangan, itu kadang-kadang dengan model sistem tunjuk saja. Anda naik, orang tidak bicara lagi tentang skill, keterampilan, segala macam, itu sistem tunjuk, suka sama suka. Tata kelolanya memang harus diperbaiki. Beberapa instrumen yang kami siapkan, kami rasa cukup strategis untuk didorong bersama-sama. Tapi lagi-lagi memang implementasinya butuh dukungan semua pihak. Intinya kalau kita bicara ABK, itu kita butuh memastikan perlindungan terhadap kecakapan mereka. Kecakapan ABK itu layak simpan, layak laut, kemudian layak tangkap. Ini harus dipastikan mereka punya skill itu. Artinya bukan hanya masalah insentif, mereka harus mendapatkan itu. Kemudian asuransi, kemudian ketiga yang tadi masalah remunerasi dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ini terus terang masih jauh dari harapan, dan kami terus terang sejak beberapa tahun ini sudah intensif menuju ke sana. Tapi lagi-lagi saya garis bawahi bahwa dunia perikanan tangkap itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita masih perlu banyak mendalami. Saya mengundang kita semua untuk lebih banyak mendalami inspeksi ke lapangan segala macam supaya kita dapat potret yang lebih utuh tentang ini. Karena tantangannya masih luar biasa. Di darat Anda melanggar lalu lintas misalnya, tidak pakai seat belt, tidak pakai helm, langsung ditilang, Anda terima. Di laut, orang yang melanggar pun itu masih bisa memaki-maki kita. Ini satu karena kuatnya hal-hal di laut. Makanya momentum COVID ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk membenahi tata kelola industri perikanan dari hulu sampai hilir, di mana di dalamnya ada IUU fishing, illegal, unreported, unregulated fishing. Nah, itu yang tadi kita bicarakan, tidak mendapatkan gaji, upah, segala macam, itu bagian dari kerangka besar illegal, unreported, unregulated fishing. Dan sampai sekarang, berbagai negara-negara itu masih sangat tertarik untuk mengambil ikan atau mencuri ikan di wilayah Indonesia. Makanya dalam beberapa bulan terakhir ini masih puluhan kapal-kapal asing yang kita tangkap. Karena apa? Karena itu tadi, potensi perikanan kita sangat besar. Sehingga memberdayakan nelayan-nelayan kecil ini perlu jurus strategis kita bersama-sama, ya modalnya, ya keterampilannya, ya perlindungannya, supaya bisa terwakili dengan baik. Saya kira itu mungkin yang bisa saya tambahkan beberapa hal. Saya berterima kasih Mbak Domin, mohon nanti hasil risetnya bisa dikirim dan ini kepada kami, supaya menjadi bahan diskusi dan tindak lanjut di KKP. Kita pada posisi yang sama ingin mendorong supaya apa yang bisa kita optimalkan, apalagi di masa COVID ini bisa sama-sama kita antisipasi. Kami sudah menggelar misalnya
program bakti sehat, kemudian bakti sosial, kemudian bakti usaha dengan termasuk permodalan segala macam. Tapi kami yakin di masa COVID ini tidak ada yang sempurna sekarang, tidak ada yang karena kondisinya memang masih betul-betul tidak mudah untuk diantisipasi. Saya kira ini, Mas Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fikar. Jadi tadi ada beberapa hal yang dicatat ya, yang sempat saya catat. Pertama, potret COVID ini, perlindungan menyeluruh ini semestinya dilakukan tidak hanya untuk di masa COVID aja, tapi juga secara keseluruhan perlindungan juga diberikan terhadap ini pelayan. Yang kedua, saat ini produksi tadi menanggapi itu produksi masih positif, namun diperkirakan April sampai Juni akan ada relaksasi karena terhambat dengan rantai pasoknya terhambat. Cuman stok asesmennya yang dilakukan oleh KKP masih tinggi, kira-kira begitu. Terus tadi ada beberapa kebijakan seperti mengusulkan ada pola beli ikan yang saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa kementerian. Yang sudah menyambut adalah Kementerian BUMN kalau tidak salah. Di sini paling tidak Perindo sama Perindo sudah bersedia untuk melakukan itu. Dan kedepannya akan dikembangkan juga pola beli ikan ini juga dengan beberapa koperasi, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian tadi yang saya catat juga, ini ada momentum pelaku usaha untuk bergeser ke pengolahan sambil menunggu sistem tata kelola. Jadi tata kelola masih dilakukan perbaikannya, gitu ya. Nah, terus kemudian sampai dengan hari ini belum ada yang terinfeksi COVID, mudah-mudahan nggak ada. Di pelabuhan, manajemen pelabuhan, perikanan itu ada 108, dan mayoritas itu adalah di wilayah pengaturan provinsi. Jadi mungkin tidak bisa semua menjalankan protokol pelabuhan dan yang sudah ditetapkan, kira-kira seperti itu. Terus terakhir, ke depan KKP melihat ada potensi, ada bagian yang sangat spesifik yaitu masalah ABK dan buruh, karena itu urusan Menaker gitu, tapi mungkin lain KKP. Mendorong adanya RPP tentang penetapan tenaga kerja supaya kemudian tidak serampangan lagi dalam proses rekrutmen. Terus ABK butuh memastikan perlindungan terhadap kecakapan, layak simpan, layak laut, dan layak tangkap. Tapi intinya adalah KKP mengajak kita semua bekerja sama untuk memperbaiki situasi ini. Memang masih banyak kelemahan, upaya-upaya perbaikan masih dilakukan, dan jika kemudian ada banyak catatan, dengan tangan terbuka KKP bersedia menerima catatan tersebut untuk dipelajari dan berikutnya ditindaklanjuti, kira-kira begitu. Baik, berikutnya mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada Bu Dia Hartanti dari Kementerian Tenaga karena ini juga menyangkut masalah buruh. Luar biasa Ibu, tadi Mbak Domi beberapa kali menyampaikan ada masalah upah, perlindungan, dan lain sebagainya. Masalah jam kerja juga, gitu ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Yogi dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami sampaikan di sore hari ini, salam sejahtera buat kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berpuasa bagi Bapak Ibu semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya yang saya hormati para panelis, narasumber, termasuk juga rekan-rekan CSO, NGO, LSM, termasuk teman-teman saya serikat pekerja yang berada di sore hari ini. Baik, sama bahwa kami menyampaikan apresiasi atas hasil kajian maupun pelaksanaan kajian sebelumnya dan hasil kajian dari Bu Domin beserta rekan-rekan untuk tentunya kita pasti memiliki satu pemahaman bahwa ini untuk membawa perbaikan seluruh stakeholder yang mencermati atau melihat isu ini tentunya di semua hal. Seperti itu, tidak hanya bicara tenaga kerja, tidak hanya bicara pekerja, tapi termasuk sampai dengan rantai pasok makannya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi ketenagakerjaan itu sebetulnya isu ini tuh memang sudah lama. Tadi juga sudah disampaikan oleh panelis sebelumnya bahwa kita sudah mencoba berbagai hal untuk mendorong agar ada perbaikan-perbaikan di sektor ini. Termasuk tadi salah satunya terkait dengan RPP yang selalu dibahas dan beberapa kerjasama yang mungkin dari tingkat kementerian lebih intensitas pertemuan pembahasan isu ini. Dan Bapak Ibu sekalian perlu dapat kami garis bawahi bahwa Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan itu apabila melihat permasalahan ketenagakerjaan itu melihat dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek sebelum teman-teman pekerja ini bekerja, kemudian pada saat aspek yang kedua yaitu pada saat teman-teman pekerja ini bekerja, yaitu selama mereka teman-teman kita bekerja, dan yang ketiga adalah sesudah teman-teman pekerja ini bekerja, artinya biasanya saat purna. Nah, ini yang nanti mungkin juga dapat diberikan informasi tambahan juga dari Bu Domin selaku yang koordinator pengambil kajian dan menginformasikan, mensirkulasi kepada kita semua hasil kajiannya. Kalau tadi respondennya kelihatannya kepada teman-teman kita semua ya, teman-teman pekerja, teman-teman nelayan, baik pekerja yang ada di laut, baik itu ABK, baik itu nelayan tradisional, termasuk juga petambak, katakanlah seperti itu. Nah, ya ini kembali lagi, apakah dimungkinkan kita juga dapat memperoleh informasi dari teman-teman khususnya perusahaan, beberapa hal mungkin yang dapat diinformasikan kepada kami pemerintah dalam hal ini kesulitan-kesulitan kalau berbicara situasi saat ini, katakanlah seperti itu. Memang sih kita melakukan koordinasi rapat bahwa di seluruh sektor, di semua lini, tadi sudah disampaikan juga ada keterbatasan distribusi dan lain sebagainya, baik itu misalnya bahan bakar minyak, kemudian distribusi pengangkutan, kemudian sampailah ke penyetopan dari negara-negara yang selama ini memperoleh hasil dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini tentunya hasil perikanan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kembali lagi pada saat kami dari sisi pengawasan ketenagakerjaan melihat tidak hanya di situasi ini sebetulnya. Jadi katakanlah untuk permasalahan di sebelum teman-teman kita itu bekerja, yaitu dimulai dari adanya proses rekrutmen yang mungkin, ya bukan mungkin ya, memang belum maksimal, baik itu mungkin regulasinya, masuk juga bagaimana sisi pelaksanaannya, itu proses sebelum bekerja. Kemudian setelah dia direkrut, bagaimana dengan aspek pelatihannya, trainingnya, teman-teman apakah sudah dibekali dengan kebutuhan teman-teman ini untuk melakukan aktivitas baik itu mungkin di laut atau di industri ataupun di tambaknya itu sendiri. Itu memang masih memerlukan lagi pendalaman atau kajian-kajian. Kemudian yang ketiga biasanya itu terkait dengan sertifikasi, karena ini 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sertifikasi itu juga perlu karena kembali lagi ya, endingnya dari keseluruhan tersebut ya harapannya ada payung hukum yang dapat yang dapat diberikan kepada teman-teman pekerja kita ini terkait dengan kompetensi yang ada
di mereka, katakanlah seperti itu. Kalau regulasinya memang belum maksimal, mari sama-sama kita dorong. Kalau memang regulasinya sudah maksimal, maka sama-sama kita melakukan fungsi pengawasan bersama. Jadi kembali lagi, pengawasan ini sangat luas sekali terjemahannya. Semua pihak bisa melakukan fungsi pengawasan, hanya mungkin berbeda kewenangannya, katakanlah seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian kita juga melihat dari Kementerian Ketenagakerjaan, melihat permasalahan pada saat selama teman-teman pekerja kita itu bekerja, di mana yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Domin, bahwa penerapan norma ketenagakerjaan itu belum berjalan secara optimal, secara maksimal, dan bisa dikategorikan mungkin menyimpang dari regulasi yang telah dikeluarkan. Seperti itu, misalnya upah di bawah upah minimum, katakanlah seperti itu. Kemudian mungkin jaminan sosial yang harusnya diberikan oleh teman-teman pekerja itu juga belum diberikan. Kemudian bagaimana dengan pemberian waktu kerja, waktu istirahatnya, di mana ada jam kerja yang panjang sekali, yang kemudian mungkin berpotensi menimbulkan permasalahan lainnya, misalnya apabila jam kerja panjang, kemudian terjadi fatigue, kemudian maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, bisa terjadi kecelakaan kerja karena adanya fatigue dari si pekerja yang melaksanakan jam kerja yang sedemikian panjang, katakanlah seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus kita terus gali bagaimana posisinya. Mohon izin, selama ini tadi kan di beberapa kesempatan disampaikan ada Muncar, di Banyuwangi, ada di Jakarta, ada di Kendari, kemudian di NTB dan lain sebagainya. Dan kebetulan memang Kementerian Ketenagakerjaan memang posisi pernah menghadapi situasi permasalahan terkait dengan sektor ini, khususnya di Jawa Timur seperti itu. Dan posisi memang kita masih terus bergulir untuk terus melakukan proses penegakan hukum terhadap industri-industri yang memang dalam penerapan norma ketenagakerjaannya tidak sesuai dengan regulasi, katakanlah seperti itu. Dan selalu di dalam implementasinya ini mungkin menjadi bahan tambahan bahwa biasanya mereka akan khususnya ini ya, khususnya perusahaan memiliki argumentasi bahwa teman-teman pekerja ini bukan dipekerjakan menggunakan waktu kerja yang panjang, namun karena upahnya berdasarkan borongan dan kembali lagi karena belum tercapai target dari apa yang dihasilkan atau target perusahaan, maka akhirnya tidak tercapai batas upah minimum yang seharusnya diberikan. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan ini yang kita selalu lihat, dan pada saat terjadi maka akan kita bedah target-target yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada teman-teman pekerja dalam pemenuhan upahnya itu sesuai dengan regulasi atau tidak. Kadang-kadang memang tidak masuk di akal pada saat diberikan target yang sedemikian panjang, namun sebetulnya kalau dilihat dari kajian, sebetulnya memang sampai katakanlah misalnya jam kerjanya 8 jam yang normalnya, ternyata dikaji pun dengan 8 jam kerja normal pun target itu tidak akan terpenuhi. Ini indikasinya, katakanlah seperti indikasi yang sering digunakan mungkin oknum-oknum perusahaan ya, saya menyebutkannya, bahwa dengan tidak tercapainya target, maka ya akhirnya upahnya di bawah upah minimum. Ini sebetulnya bukan sebuah alasan yang dapat dibenarkan. Nah, untuk itulah negara, dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan, akan hadir untuk melihat secara detail bagaimana penerapan sistem pengupahan yang ada di
sektor ini seperti itu. Dan kemudian terkait dengan ya tentunya akan berpengaruh ya kalau namanya upah pekerja di bawah upah minimum itu akan berpengaruh kepada sistem asuransi buat si pekerja itu sendiri gitu. Dan ini biasanya merupakan sebuah rangkaian pada saat sudah menjadi sebuah temuan itu. Dan sebetulnya esensinya itu tidak setiap hari pekerja, tidak hanya sektor ini, tapi keseluruhan pekerja itu harus memiliki jam kerja yang panjang karena ada kebutuhan biologis manusia yang memang terbatas dalam kehidupan. Ada katakanlah misalnya dalam 1 jam itu dalam 1 hari itu ada 24 jam. Dari 24 jam itu terbagi dari tiga aspek kehidupan yang harus kita jalani. Yang pertama ya tentunya kita membutuhkan waktu untuk bersosialisasi ya. Kemudian yang kedua kita membutuhkan waktu untuk beristirahat karena manusia tidak boleh tidak istirahat. Bisa nanti kalau tidak istirahat bisa malah berbahaya buat si unsur manusianya itu sendiri. Kemudian yang ketiga tentunya manusia itu juga harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Nah, dari 24 jam ini ya paling tidak terbagi ke dalam 3 aspek kehidupan tadi. Nah, katakanlah regulasi ketenagakerjaan sudah membatasi di posisi 8 jam sehari. Cuman memang ada situasi-situasi tertentu yang dapat kemudian diberikan toleransi perpanjangan waktu kerja. Nah, tapi waktu kerja yang diberikan toleransi ini sebetulnya juga tidak tiap hari dilakukan karena kembali lagi pada saat itu tiap hari dilakukan, ya kembali lagi itu berpotensi terhadap timbulnya persoalan-persoalan fatigue yang bisa berakibat fatality atau kecelakaan kerja, katakanlah seperti itu. Jadi jangankan itu ya, kita kembali lagi kita tidak berharap ada jam kerja yang panjang setiap harinya, dan tentunya apabila memang dalam situasi tertentu urgent, maka apabila dipekerjakan dengan jam kerja yang panjang, maka agar diberikan kompensasi. Kompensasi itu tidak hanya berupa uang ya Bapak Ibu ya, tidak hanya berupa materi, tapi juga kompensasi berupa penggantian hari istirahat terhadap yang bersangkutan. Nah ini menjadi persoalan juga karena tadi disampaikan fakta berdasarkan hasil kajian bahwa ekspor yang ada saat ini mengalami peningkatan. Ya mudah-mudahan itu akan terus dapat dipertahankan. Namun demikian juga penggunaan jam kerja yang panjang ini juga mudah-mudahan dapat dimitigasi. Mitigasinya apa? Contoh mungkin penambahan crew change untuk crew tukar untuk melakukan proses mungkin yang harus ditargetkan sesuai dengan jadwal shipping kapal untuk ekspor, katakanlah seperti itu. Namun ya ini kembali lagi sih kepada nanti fakta di lapangan tadi karena ada sekian sekian perusahaan ya dengan katakanlah perusahaan yang pekerjanya sedikit aja 300 kalikan 9 aja sudah berapa? Bisa 2.700 yang tadi Bu Daumen sampaikan. Kemudian kembali lagi sebentar saya cek. Kemudian yang ketiga tadi permasalahan setelah teman-teman pekerja kita itu bekerja. Nah ini persoalan lagi. Kalau tadi kalau tadi ada sebelum, kemudian ada selama, nah ini setelah teman-teman bekerja. Nah ini bagaimana aspek perlindungannya? Bagaimana setelah mereka tidak lagi memiliki hubungan kerja dengan perusahaan? Atau bagaimana hari tua mereka dapat dijamin oleh negara dalam hal ini. Nah, sebetulnya itu sudah ada melalui salah satu program yang namanya Jaminan Hari Tua. Tapi lagi-lagi memang dalam implementasinya masih banyak juga sektor yang belum masuk ke dalam pelaksanaan sistem ini.
ya berbagai macam hal. Nah ini harapan kami sih juga dapat digali nanti ke depannya apabila ada kajian ke depan apa sih sebetulnya kesulitan dari pihak perusahaan. Ya mudah-mudahan kita dapat berpositif bahwa memang ada hal-hal yang memang perlu dilihat kembali, tidak hanya sekedar bersifat bisnis. Jadi misalnya perusahaan hanya memikirkan bisnis saja atau profit saja, tapi juga melihat sebetulnya kesulitan perusahaan untuk penerapan terkait perlindungan pekerja setelah pekerja itu selesai atau sesudah bekerja. Karena negara sudah memberikan ruang melalui program jaminan hari tua. Nah, hanya memang implementasinya belum banyak yang melaksanakan. Karena memang ada istilah sharing sharing iuran ya terhadap hal ini. Nah, kalau berbicara sharing iuran berarti kan mungkin tanda kutip lagi mungkin ada keberatan apakah itu keberatannya dari sisi pengusaha ataukah dari sisi pekerja itu sendiri. Katakanlah misalnya upah minimum, bagaimana kami harus sharing padahal kami hanya upah minimum untuk betul kecukupan hidup kami dalam sebulan, katakanlah. Atau pengusaha sendiri bahwa menyampaikan ya karena posisi sektor ini mungkin perlu dicermati lagi terkait dengan hari tuanya, karena kan tidak semua pekerja khususnya yang di laut itu kan memiliki ketahanan tubuh untuk bekerja, karena saya yakin kalau namanya bekerja di laut itu pasti memiliki harus memiliki ketahanan tubuh yang sangat prima, katakanlah seperti itu. Nah, ini yang juga memang sebisa mungkin juga kita bisa cermati dan tentunya dengan bantuan teman-teman sekalian, pemerhati yang penggiat isu ini, kami juga dapat diberikan feeding, tidak hanya dari kami saja yang bisa kami peroleh. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, 3 hal itu yang biasanya general ada di kami, di permasalahan di ketenagakerjaan, 3 hal general itu yang biasanya ada permasalahan di ketenagakerjaan, kami memetakannya. Dan ditambah situasi tahun 2020 ini, di mana COVID-19 ini masuk ke Indonesia itu sekitar Maret atau April lah, katakanlah, seperti itu. Kemudian pemerintah menetapkan status kedaruratan masyarakat, yang implikasinya ke perekonomian nasional dan kehidupan nasional. Kalau dari berbagai himbauan pemerintah bahwa semua masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan, tidak hanya di sektor ini, tapi seluruh elemen masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan. Bagi industri, hal ini tentunya sedikit banyak mempengaruhi aktivitas bekerja. Kalau yang selama ini bekerjanya itu manual, konvensional, hadir di tempat kerja, kemudian dengan situasi ini kita diminta untuk melakukan physical distancing atau protokol kesehatan dalam hal ini jaga jarak. Nah, ini yang nanti diharapkan dapat mencegah penularan pandemi ini. Nah, ya ini semua di semua sektor, tidak hanya di sektor ini. Nah, ini kan kembali lagi ada tingkat tingkat kerumitan yang memang perlu kita lihat kembali lagi, karena kita tahulah contoh misalnya kalau di industri atau di pabrik atau di manufaktur, bagaimana penerapan protokol kesehatan physical distancing dalam satu lokasi tempat kerja. Apakah dia menerapkan 2 meter, 1,5 meter, seperti itu. Belum kalau kemudian ada daerah-daerah yang menerapkan PSBB sesuai peraturan Menteri Kesehatan yang kemudian diadop kepada pemerintah melalui keputusan gubernur atau peraturan gubernur. Nah, ini kan menjadi tingkat kerumitan sendiri. Kalau kemudian contoh, memang bukan di sektor ini, saya berharap tidak ada di sektor ini terkait dengan adanya penutupan sementara perusahaan dalam melakukan aktivitas. Karena tadi protokol kesehatan yang menghimbau kepada kita semua untuk saling menjaga jarak.
Nah, ini yang perlu juga kita dalami kembali bagaimana cara-cara efektif kalau eh, kalau di sektor ini khususnya di industri itu kan agak rumit ya mengerjakan pekerjaan dari rumah, kan nggak mungkin juga kan gitu. Pasti mereka akan di perusahaan. Nah, bagaimana penerapan standar protokol kesehatan ini? Apakah bisa dilakukan dengan jaga jarak 2? Kemudian bagaimana eh, eh, lalu lintas orang untuk keluar masuk? Nah, ini yang harus mungkin juga menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Baik Bapak Ibu, berdasarkan data dari Kemenaker sampai bulan April 2020, ini yang masuk ke Kemenaker ada 1,7 juta pekerja yang terdampak sikon ini dan kehilangan penghasilannya akibat di PHK. Mohon izin di PHK atau dirumahkan. Seperti itu. Jadi ya kalau berbicara hal ini, pemerintah itu berharap tidak ada pemutusan hubungan kerja. Kembali lagi, kalau sampai terjadi pemutusan hubungan kerja itu kami sangat-sangat prihatin karena kembali lagi sampai dengan saat ini April 2020, katakanlah kemarin COVID masuk ke negara kita itu sekitar Maret lah atau Februari. Sampai saat ini sudah ada 1,7 juta pekerja yang kehilangan penghasilan akibat di PHK atau dirumahkan. Ya, kembali lagi teman-teman kita yang 1,7 juta ini pasti membutuhkan bantuan untuk membiayai hidup mereka. Nah, saat ini tentunya Kemenaker bisa dipercepat, Ibu. Baik. Nah, saat ini posisi Kemenaker memiliki berbagai stimulus, salah satunya juga yang mungkin Bapak Ibu bisa akses atau bisa cek melalui informasi, baik itu di Kemenaker maupun di Dinas Ketenagakerjaan yang ada di provinsi atau di kabupaten kota. Stimulusnya adalah terkait dengan kartu prakerja, kemudian bantuan ada padat karya, bahwa penyediaan lapangan usaha, kemudian kewirausahaan seperti apa. Jadi termasuk juga insentif bagi peserta-peserta yang mengalami situasi ini. Nah, ini memang kalau memang kami belum masif, nah di momen inilah kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian juga dapat kita informasikan, kita sharingkan, dan secara masif di pertemuan hari ini juga dapat terinfo kepada Bapak Ibu sekalian. Itu ada, nanti silahkan dapat diakses hal-hal apa saja. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kami ingin mengajak bahwa saat ini dengan COVID ini tidak hanya di sektor ini, tapi seluruh sektor, kalau memang data BPS tadi mengalami peningkatan di ekspor, harapan kami akan nanti tetap sampai di bulan Juni, karena tadi kami peroleh beberapa industri terdampak ini, dan tentunya ada potensi-potensi teman-teman pekerja kita yang akan dirumahkan. Dan saya berharap kita mengajak, kita berempati kepada semua pihak dan terus selalu menggulirkan sosial dialog antar kita, antar serikat, perusahaan kepada pekerja. Bagaimana kalau nanti sampai ada dampak yang cukup signifikan terhadap sektor ini. Demikian Pak Yogi yang dapat kami tanggapi untuk kajian Bu Domin, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dia. Tapi paling tidak tadi ada beberapa yang bisa bisa dicatat bahwa masalah waktu kerja yang panjang dan masalah upah itu juga kemudian terdampak karena adanya sistem kerja target dan borongan. Tadi kan seperti disampaikan seperti itu.
Nah, walaupun memang sudah ada pengawasan, tapi kemudian itu juga masih terjadi kira-kira. Terus kemudian memitigasinya sebenarnya tadi sudah ada tawaran bagaimana memitigasi jam kerja yang panjang itu yang harus dikembangkan ke depan. Di akhir tadi disampaikan bahwa ada 1,7 juta orang itu di PHK atau dirumahkan yang akibat COVID-19. Ini satu situasi yang sangat buruk saya rasa buat kondisi perburuhan dan kondisi ekonomi di Indonesia. Rasanya tidak cukup hanya untuk sekedar bersimpati, tapi kemudian kita harus melakukan beberapa langkah-langkah konkret untuk hal itu. Baik, saya akan ke narasumber selanjutnya, tapi mohon maaf, ini kita udah menghabiskan waktu 1,5 jam, sementara masih ada banyak narasumber lain. Jadi paling tidak saya kasih kesempatan 10 menit untuk narasumber berikutnya. Mohon maaf, Ibu Eni, gitu harus saya batasin. Silakan Bu Eni. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang terhormat Bapak Ibu semua. Suara saya terdengar Pak? Ada? Ya. Terdengar Bu. Ya. Oh iya. Ya, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh para penanggap sebelumnya dan saya juga apresiasi atas hasil analisa dari Aliansi Pangan Laut. Memang kalau melihat dari responden tadi dari 9 perusahaan ya, memang kalau secara umum belum mewakili, tapi ini adalah merupakan kondisi awal yang paling tidak kita tahu kondisi yang sebenarnya untuk menganalisa berikutnya. Nah, kemudian juga karena terus terang industri pengolahan yang ada di catatan Kementerian Perindustrian, kami itu punya